hadir ini banyak profesor-profesor gitu ya. Gitu. Jadi walaupun tadi Profesor Komarudin secara singkat menyampaikan sambutannya, tapi bagi saya penuh makna. Jadi banyak hal-hal yang saya berguru dari beliau, terutama tentang sikap atau aspirasi masyarakat Indonesia terhadap peta politik di Timur Tengah, terhadap Iran, terhadap para Saudi, terhadap Amerika. Saya baru tahu tadi itu. Jadi bagaimana sikap masyarakat Indonesia terhadap AS, terhadap Iran dan Arab Saudi tersebut. Bagi saya ini sangat berharga ya. Baik, memang masalah Wahabi ya, tentang bagaimana Wahabi saat ini dan Wahabi yang akan datang di Timur Tengah. Ini merupakan diskursus ya, yang selalu diperbincangkan termasuk di Arab Saudi sendiri dan di dunia Arab. Media-media di Arab itu selalu mengangkat isu ini. Karena apa yang terjadi di Arab Saudi selama 6 tahun terakhir ini, persisnya ketika sudah disinggung tadi, putra mahkota Muhammad bin Salman yang disingkat MBS meluncurkan visi Arab Saudi 2030 pada bulan April 2016. Walaupun dia bilang katanya itu nggak bermaksud mukul-mukul secara emosional atau marah, tapi aku nggak suka dia mukul-mukul tempat tidur dengan keras. Ada suara masuk. Ada suara masuk. Prof. Komar ini bersahabat dengan Prof. Imam Suprayogo. Halo? Oke, terus? Saya lanjut ya. Jadi apa yang terjadi di Arab Saudi selama 6 tahun terakhir ini merupakan sebuah fenomena yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi ini terjadi. Itu yang membuat terhentak ya di masyarakat Arab Saudi sendiri, di Arab sendiri, bahkan internasional, bahkan mungkin di Indonesia. Jadi begitu terkejut, begitu terkagum-kagum ya mungkin apa yang terjadi di Arab Saudi. Itu yang pro ya. Mungkin yang kontra juga banyak, tentu tidak suka terhadap apa yang terjadi di Arab Saudi. Tapi itu hal yang lain ya. Tapi yang perlu kita pahami ya, bahwa apa yang terjadi di Arab Saudi dan persisnya apa yang dilakukan oleh MBS ya, itu tidak lepas dari peta geopolitik dan geoekonomi baik di dalam Arab Saudi maupun di Timur Tengah. Jadi sesungguhnya Wahabi itu bukan suatu yang gimana begitu ya, begitu yang berdiri sendiri, suatu yang besar. Jadi isu gerakan Wahabi itu suatu yang ngikut sebetulnya. Apa yang pasang surut atau dinamikanya gerakan Wahabi itu suatu yang dibuat atau diterjadikan oleh peta geopolitik dan geoekonomi yang terjadi di Timur Tengah sejak awal lahirnya. Ya. Dinamakan kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Negara Arab Saudi pertama pada abad ke-18 yang terjadi geopolitik dan geoekonomi pada saat itu. Begitu juga yang terjadi saat ini. Jadi nanti kita baru bicara tentang bagaimana masa depan Wahabi itu hanya dampak dari apa yang terjadi dalam peta geopolitik dan geoekonomi di Timur Tengah selama
Cak Mus, mungkin videonya di off saja biar suaranya bagus. Halo, videonya boleh di off biar suaranya bagus. Dan rangkaian tersebut diantaranya dan yang media di Arab Saudi. Apa yang dilakukan MBS itu adalah musim semi Arab Saudi yang digerakkan oleh MBS. Karena kalau MBS tidak melakukan musim semi Arab dengan di bawah kendalinya, maka cepat atau lambat akan terjadi musim semi Arab juga di Arab Saudi seperti di negara Arab lain. Maka sebelum musim semi Arab terjadi di Arab Saudi, MBS mendahului melakukan musim semi versinya sendiri atau musim semi Arab Saudi. Ini yang terjadi di Arab Saudi ya. Seorang pangeran muda yang namanya MBS sudah melihat dengan tadinya musim semi Arab pada tahun 2010-2011 yang menggulingkan sejumlah diktator di negara Arab seperti di Mesir, di Libya, di Tunisia, ya, dan kemudian di Yaman. Ya. Kemudian sesungguhnya musim semi Arab ini sampai sekarang masih terjadi. Apa yang disebut ada musim semi Arab gelombang kedua, yaitu terjadi di Aljazair yang menggulingkan atau menumbangkan rezim Abdul Aziz Bouteflika pada tahun 2011. Kemudian di Sudan yang ini semuanya berandil besar atas terjadinya, itu yang pertama. Yang kedua, faktor geopolitik adalah ambruknya kekuasaan Ikhwan Muslimin di Mesir pada tahun 2013. Ambruknya kekuasaan Ikhwan Muslimin di Mesir pada tahun 2017 adalah merupakan lonceng melemahnya, untuk tidak mengatakan kematian kelompok politik konservatif radikal. Ambruknya Ikhwan Muslimin di Mesir pada tahun 2013. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah munculnya ISIS yang diproklamirkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi di kota Mosul pada tahun 2014. Yang kemudian pada bulan September 2014 dibangun koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika yang di dalamnya terlibat Arab Saudi juga untuk menghabisi ISIS tersebut. Kemudian berhasil menghancurkan ISIS pada tahun 2016-2017. Nah, rangkaian peristiwa-peristiwa besar di pentas geopolitik di Timur Tengah, mulai dari musim semi Arab, kemudian ambruknya kekuasaan Ikhwan Muslimin di Mesir tahun 2013. Kenapa saya mengatakan ambruknya kekuasaan Ikhwan Muslimin di Mesir 2003 merupakan lonceng pelemahan, untuk tidak mengatakan kematian kelompok politik konservatif radikal, karena Ikhwan Muslimin di Mesir adalah merupakan kekuatan politik terbesar. Jadi kalau sudah di lumbungnya sendiri bisa dihabisi, maka akan terjadi seperti teori domino. Yang lain tinggal melemah dengan sendirinya. Maka disebut ambruknya Ikhwan Muslimin di Mesir merupakan lonceng kematian kelompok politik konservatif radikal di dunia Arab dan bahkan mungkin di seluruh dunia.
Kemudian ISIS juga, itu juga berandil besar. Berandil besar lahirnya atau munculnya apa yang terjadi di Arab Saudi ini. Maka MBS membaca dengan tajam semua rangkaian peristiwa besar dalam konteks inilah pertanda atau lonceng habisnya kekuatan politik konservatif radikal. Maka dengan sendirinya ini akan berdampak pada gerakan Wahabi yang terkena tertutup Puritan di Arab Saudi. Itu yang rentetan peristiwa besar di pentas geopolitik di dunia Arab. Kemudian juga faktor yang tidak bisa diabaikan adalah faktor Israel. Jadi di Timur Tengah saat ini itu bisa disebut adalah era Israel. Israel di Timur Tengah sekarang sangat hegemonik. Teknologinya, intelijennya, medianya luar biasa pengaruh Israel di Timur Tengah. Bahkan mungkin Jakarta, pusat Israel barangkali sudah masuk ke Jakarta. Itu saking hegemoninya kekuatan Israel ya, di Timur Tengah saat ini. Maka itulah yang melahirkan Abraham Accord pada tahun 2020. Abraham Accord itu adalah perjanjian damai sejumlah negara Arab, di antaranya adalah Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, kemudian diikuti oleh Sudan dan Maroko dengan Israel. Dan Arab Saudi dalam konteks ini secara de facto mendukung Abraham Accord, walaupun secara resmi dia belum atau menolak. Ini Arab Saudi seperti bermain dua kaki gitu. Ya, secara formal dia masih menolak membuka hubungan dengan Israel, dalam waktu sama dia memberi segala fasilitas yang memudahkan gerakan Israel di Timur Tengah, khususnya di kawasan Arab tersebut. MBS sendiri sudah menggelar pertemuan rahasia dengan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada November 2021 ya, di kota Lyon. Kemudian Arab Saudi juga mengizinkan pesawat Israel menggunakan teritorial udara Arab Saudi untuk melintas dari Israel ke Uni Emirat misalnya, atau Israel ke Bahrain misalnya. Itu bagi Israel sebuah perkembangan positif yang sangat luar biasa. Karena selama ini pesawat Israel kalau mau ke Uni Emirat itu muter ke Laut Merah, kemudian ke Laut Hindia, kemudian muter itu bisa butuh waktu 5 jam untuk mencapai ke Dubai misalnya. Sekarang cukup 2 jam setengah sudah sampai ke Dubai. Ini sebuah fasilitas luar biasa yang diberikan Arab Saudi terhadap Israel. Nah, ini adalah merupakan pertanda betapa negara-negara Arab utama ingin membangun hubungan baik dengan Israel, karena memang mereka tidak bisa sekarang membendung kekuatan Israel tersebut, kekuatan teknologinya, kekuatan intelijennya, dan kekuatan medianya. Dalam konteks Arab Saudi khususnya, Arab Saudi juga punya kepentingan geopolitik dengan Israel, karena Saudi sekarang dalam waktu sama sedang hubungannya sangat buruk dengan Iran. Dan Israel dalam waktu sama juga sangat buruk hubungannya dengan Iran. Bahkan di mata Israel, Iran adalah musuh utamanya, musuh besarnya. Yang terjadi sekarang dalam peta konflik di Timur Tengah adalah konflik Iran sama Israel, bukan konflik Arab-Israel. Konflik Arab-Israel itu sudah nggak ada sekarang. Sudah bagian dari sejarah, sudah nggak ada. Mesir misalnya sebagai negara
terbesar baik secara kependudukan maupun militer ya, sudah berdamai dengan Israel sejak tahun 79. Jordania sudah berdamai dengan Israel sejak tahun 94. Sekarang ada Abraham Accord yang melibatkan kekuatan-kekuatan negara Arab utama seperti Uni Emirat dan Bahrain, Maroko, dan di belakangnya juga disokong oleh Arab Saudi. Itu selesai. Jadi sudah tidak ada konflik Arab Israel lagi. Yang ada adalah konflik Iran dan Israel. Nah, ini yang membuat Israel semakin kuat posisinya di mata dunia Arab. Seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain punya kepentingan dengan Israel untuk menghadapi Iran. Nah, ini perkembangan ini adalah sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Arab Saudi pada 6 tahun terakhir ini. Maka itulah dibalik MBS meluncurkan visi Arab Saudi 2030 pada bulan April 2016. Jadi seperti tadi disinggung sedikit oleh Profesor Komarudin, apakah gerakan MBS itu akan menjadi gerakan kultural yang akan mendekatkan Arab Saudi dengan ormas-ormas di Indonesia, misalnya dengan Muhammadiyah NU dan kelompok moderat lainnya? Betul. Jadi arahnya Arab Saudi sekarang dengan manuver barunya, dengan gerakan evaluasi terhadap ideologi Wahabi, sehingga tampilan Arab Saudi sekarang sangat moderat dan bahkan cenderung liberal, ya, itu akan bisa mendekatkan dengan kelompok-kelompok ormas moderat di Indonesia tersebut. Seperti disinggung tadi oleh Profesor Komarudin, atau yang ditanyakan Profesor Komarudin, apakah ini akan mendekatkan Arab Saudi gerakan dengan kelompok? Betul. Itu nanti kita singgung, kita ini lagi. Kita berbicara tentang bagaimana Wahabi ke depan. Yang terakhir ini. Dalam MPS Arab Saudi 2030 itu pada 2016. Pada tahun 2016 itu harga minyak sedang anjlok-anjloknya. Saat itu harga minyak pada akhir 2015 sampai awal 2016 itu sekitar $30 US per barel. Memang pada akhir 2016 sampai awal 2017 ada kenaikan harga minyak sekitar sampai $40 US per barel. Tapi harga minyak saat itu masih tergolong rendah. Ini dari konteks geoekonomi. Padahal ya, ekspor Arab Saudi, ekspor migas Arab Saudi itu merupakan atau secara persentase itu 67% dari keseluruhan ekspor Arab Saudi. Jadi 67% ekspor Arab Saudi itu berupa migas. Hanya 33% aja yang berupa non migas. Kemudian APBN Arab Saudi itu sebanyak 63% itu adalah dari minyak. Jadi betapa besar peran minyak di anggaran belanja atau di perekonomian Arab Saudi secara umum. Karena anjloknya harga minyak pada titik cukup rendah pada akhir 2015 dan pada 2016, itu yang membuat APBN Arab Saudi pada tahun 2016 mengalami defisit hingga 87 miliar US dollar, ya, itu mengalami defisit terbesar dalam sejarah Arab Saudi, mencapai 87 miliar US dollar. Ini luar biasa.
Ini tentu kondisi ekonomi di Arab Saudi dan regional dan internasional pada saat itu tentu akan membuat sewot para elit Arab Saudi, terutama MBS dan Raja Salman. Itu yang memaksa MBS dan Raja Salman meluncurkan visi Arab Saudi 2030 yang visinya adalah melakukan diversifikasi sumber ekonomi. Jadi Arab Saudi ke depan sudah tidak mengandalkan lagi pada minyak. Jadi harus ada sumber-sumber lain selain minyak. Dalam hal ini Arab Saudi mau meniru Dubai yang jauh lebih sukses melakukan diversifikasi ekonomi, di mana Dubai ini sebetulnya negara yang nggak kaya, sumber minyak sedikit, tapi sekarang luar biasa kaya Dubai ini. Itu akibat ya Dubai berhasil melakukan diversifikasi ekonomi. Ini sekarang yang menjadi contoh, yang menjadi simbol kekaguman banyak negara Arab, termasuk Arab Saudi ini. Kemudian yang kedua Qatar, kebiasaan Qatar ya, melakukan diversifikasi ekonomi juga. Dalam batas tertentu juga Kuwait dan Bahrain. Kemudian dalam waktu yang sama, menurut hasil riset, sebanyak 70% penduduk Arab Saudi ini di bawah usia 30 tahun. Jadi generasi milenial. Tentu generasi milenial ini kan butuh lapangan kerja. Kalau ini tidak cepat ditangani, maka cepat atau lambat Arab Saudi itu bisa bernasib seperti negara Arab lain yang dilanda musim semi Arab tersebut, seperti Mesir, seperti Tunisia, seperti Rusia. Itu kan salah satu inti yang menggerakkan musim semi Arab itu adalah memburuknya kondisi ekonomi di negara tersebut, yang membuat membludaknya pengangguran di kalangan muda. Dan MBS sudah membaca tentang komposisi demografi di Arab Saudi ini. Ini kalau tidak cepat melakukan langkah penyelamatan, maka itu akan mengancam masa depan negara Arab Saudi, termasuk masa depan kekuasaan keluarga besar Al-Saud. Maka faktor geopolitik dan geoekonomi ini adalah menjadi sebuah satu kesatuan yang memaksa MBS yang didukung oleh bapaknya Raja Salman melakukan visi Arab Saudi 2030. Dan tentu visi Arab Saudi 2030 ini tidak ada harus dibayar mahal, tidak gratis. Karena untuk melakukan diversifikasi ekonomi, Arab Saudi harus menggerakkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, investasi asing, dan untuk melakukan ini semua tidak ada pilihan bagi MBS untuk melakukan keterbukaan, ya, melakukan membuka keran kebebasan. Dan dalam konteks ini tentu tidak ada pilihan lain kecuali MBS melakukan evaluasi terhadap ideologi Wahabi yang menjadi ideologi negara Arab Saudi sejak Arab Saudi 1 ya, Arab Saudi 1 1144, kemudian Arab Saudi 2, ada Arab Saudi 3, dan Arab Saudi sekarang ini disebut Arab Saudi III yang diproklamirkan oleh Raja Abdul Aziz pada tahun 1932. Tapi banyak pengamat termasuk Arab Saudi sendiri bahwa Arab Saudi sekarang itu sudah bukan Arab Saudi ketiga, tapi Arab Saudi keempat. Jadi sejak MBS melakukan modernisasi besar-besaran dengan kendaraan visi Arab Saudi 2030, maka banyak yang menyebutnya Arab Saudi sekarang itu
Arab Saudi keempat. Jadi Arab Saudi baru yang dipimpin oleh duet Raja Salman dan MBS. Ya. Maka harga yang harus dibayar oleh Arab Saudi harus melakukan modernisasi. Maka dibukalah keran-keran kebebasan. Seperti misalnya mulai tahun bulan Maret 2017, Raja Salman mengumumkan sendiri untuk mengizinkan wanita bisa mengemudi kendaraan. Kemudian pada 29 Oktober 2017, Raja Salman juga mengumumkan ya, bahwa kaum wanita diizinkan menonton pertandingan olahraga secara langsung. Akibat daripada ini, maka sekarang partisipasi wanita di Arab Saudi sudah naik signifikan dari 22% menjadi 30 sampai 40%. Jadi keterbukaan ini yang membuka kebebasan pada kaum wanita atau yang disebut dibangun emansipasi wanita ya di Arab Saudi, maka ada kenaikan partisipasi wanita di Arab Saudi dari sekitar 20% menjadi 40%, jadi naik 100%. Kemudian ini yang terakhir pertanyaan saya, bagaimana ideologi Wahabi ini? Bagaimana masa depan Wahabi tersebut? Tren di Arab Saudi dan Timur seperti apa yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi fenomenanya ada kematian kelompok politik konservatif radikal yang seperti Ikhwan Muslimin, seperti ISIS dan sejenisnya, seperti Al-Shabaab di Somalia dan seterusnya. Kemudian munculnya hegemoni Israel di Timur Tengah, atau bisa disebut adalah sekarang eranya Israel di Timur Tengah. Maka ditambah pula persoalan ekonomi, banyak persoalan ekonomi, maka Wahabi dalam bajunya yang lama sulit mendapat tempat, atau sudah, dengan kata lain, sudah tidak relevan lagi Wahabi yang kita kenal selama ini, yaitu tertutup, puritan, ya, dan cenderung radikal, ya. Maka bagaimana Arab Saudi ke depan? Pertanyaannya itu, apakah Wahabi ini sudah dicampakkan atau bagaimana? Sampai saat ini MBS atau elit politik Arab Saudi lainnya tidak pernah secara terus terang mencampakkan ideologi Wahabi. Jadi MBS misalnya ketika wawancara dengan stasiun televisi CBS pada 8 Maret 2018 dan harian The Washington Post pada tanggal 23 Maret 2018 menegaskan akan membangun negara Arab Saudi baru yang berpijak pada doktrin Islam moderat dan Islam rasional. Jadi tidak pernah MBS itu menyinggung Wahabi. Tidak pernah. Begitu juga elit politik Arab Saudi yang berkuasa di saat ini tidak pernah menyinggung masalah Wahabi. Paling yang sering disebut adalah Islam moderat, Islam rasional. Itu yang sering diulang-ulang oleh MBS. Gitu. Akibat para elit politik Arab Saudi khususnya MBS tidak, maka ini mau dicampakkan atau diganti ideologi lain atau gimana, maka penafsiran atau interpretasi dari para, jadi menurut sebagian mereka diantaranya adalah Khalid Ad-Dahil. Khalid Ad-Dahil ini adalah seorang kolumnis Arab Saudi top, penulis di berbagai media di Arab Saudi dan Arab, ya. Dia mengatakan ideologi Wahabi
bisa dievaluasi sesuai dengan tuntutan zaman. Ideologi Wahabi yang ada sekarang hanya relevan pada era pra dan saat mendirikan negara Arab Saudi pada tahun 1932 serta era memperkokoh negara Arab Saudi. Jadi Wahabi yang kita kenal sekarang hanya relevan pada era-era tersebut. Wahabi akibat Arab Saudi selama ini bersikukuh memegang ideologi Wahabi lama, maka Arab Saudi relatif sangat tertinggal dibanding Uni Emirat, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Maka kalau kita menganalisis apa yang dikatakan oleh Khalid Adahi, maka sebetulnya yang terjadi di Arab Saudi itu adalah bisa disebut lahirnya Wahabi baru atau New Wahabi. Jadi Wahabi yang ditafsirkan sesuai dengan tuntutan peta geopolitik dan ekonomi di Timur Tengah saat ini. Bahkan lebih jauh dari itu, banyak para cendekiawan yang pro MBS itu mulai ngotak-atik tentang kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud pada abad ke-18 yang melahirkan negara Arab Saudi pertama pada tahun 1744. Itu kan hasil kolaborasi antara Ibnu Saud dan Ibnu Wahab yang kemudian mengesankan Arab Saudi sebagai negara agama. Ini mulai diotak-atik. Di antaranya yang mengotak-atik itu adalah Amal Abdul Aziz Al-Hazani. Ini dikenal cendekiawan sangat pro MBS. Dia menulis di harian Al-Awsat pada 1 Februari 2022 bahwa negara Arab Saudi adalah negara sipil, bukan negara agama. Jadi menurut Abdul Aziz Al-Hazani, negara Arab Saudi bukan negara agama, tapi negara sipil sejak awal. Kemudian ada lagi seorang cendekiawan pro MBS namanya Abdullah Al-Otibi. Dia menulis di harian Al-Awsat pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Dia mengatakan bahwa posisi Ibnu Saud dan Ibnu Wahab itu tidak sejajar. Dan tidak ada matahari kembar dalam negara Arab Saudi. Ini jelas ada semacam penggiringan opini atau semacam pembangunan atmosfer opini di Arab Saudi saat ini yang trennya menyudutkan Ibnu Wahab. Yang selama ini dikenal mitranya Ibnu Saud dalam membangun Arab Saudi, bahwa posisi Ibnu Wahab itu Ibnu Wahab itu adalah di bawah Ibnu Saud. Dan sekarang yang selalu ditonjolkan, selalu digaungkan bahwa Arab Saudi itu bukan negara agama, tapi negara sipil. Dan Ibnu Saud, semua keputusan besar Ibnu Saud tidak pernah merujuk pada fikih, tapi semata-mata adalah keputusan politik. Misalnya, salah satu keputusan besar Raja Abdul Aziz mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt di terusan Suez yang melahirkan kesepakatan yang sangat terkenal, yaitu Amerika menjamin keamanan Arab Saudi dengan imbalan Amerika mendapat aliran minyak yang murah. Ini kan sangat terkenal. Itu adalah menurut para cendekiawan pro MBS itu adalah semata-mata keputusan politik. Tidak pernah Ibnu Saud itu adalah merujuk pada fikih atau ulama-ulama Wahabi yang ada pada saat itu untuk mengambil keputusan-keputusan penting terkait negara Arab Saudi. Dan itulah Oke, Mas Mustafa.
Ya, Ya, dicukupkan dulu ya. ya siap. Nanti dikembangkan, dielaborasi melalui diskusi. Ya, tanya jawab dari kelihatannya ada beberapa teman ini yang sudah tidak sabar untuk bertanya nih. Maaf, ini lanjut dalam diskusi ya. Masalah panjang, maaf ini. Iya. Oke, ini masih banyak waktu. Siap. Ini yang paling ya, penting. jadi oke, ada. Saya kira banyak poin-poin penting yang bisa kita ambil ya, termasuk banyak hal yang baru yang kita dengar dari Mas Mustafa ini. Silakan minum dulu, Mas. Siap. Saya beri kesempatan, sebelum saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya atau menanggapi, silakan Mas minum dulu, istirahat sebentar. Di sini ada Pak Syakib Bapagi, ada Pak Dubes Spanyol, Pak Dr. Muhammad Najib, Real Madrid. Apa kabar? Wah, ini teman-teman akrab ini, teman baik ini. Teman dekat Pak Najib ini. Pak Najib. Ada lagi Mun M Siri itu sama-sama orang Madura. Oh iya. Masih ada nggak di Mun M Siri ini? Beliau alumni Pakistan itu. Kemudian Pak Salimude. Nanti kita akan minta beberapa tanggapan dari teman-teman ya. Baik, silakan. Saya kira pertama minta Pak Dubes dulu lah ya. Dari Madrid, silakan Pak Muhammad Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Mustafa Abdurrahman, ini teman baik saya. Yang kedua tentu Profesor Komarudin ya, yang sekarang jadi membangun mazhab baru yang tadi disebut menjadi mazhab Depok. Saya singkat-singkat saja memberikan komentar, sekaligus juga untuk memacu dan memicu diskusi yang akan mengarah implikasi terhadap pandangan keagamaan kita di tanah air, yang saya secara sekilas atau spontan ini masih bisa diuji secara ilmiah dan perlu juga dilakukan riset-riset lanjutan, khususnya ini tugas UIII. Saya sangat surprise ya, karena saya menemukan sebuah jawaban bahwa ini akan berimplikasi positif atas kehidupan keagamaan, sosial keagamaan, pandangan keagamaan, paham keagamaan, maupun sikap politik umat Islam. Tadi secara jelas sekali Pak Mustafa dengan argumen yang sangat kuat menyampaikan matinya paham politik konservatif radikal. Pikiran saya langsung melompat, jangan-jangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berubah sikapnya juga karena ada pengaruh-pengaruh ini. Tapi ini tentu spekulatif ya, sekaligus juga untuk memancing diskusi. Tapi yang menarik ya, tadi Pak Mustafa menyebut istilah Wahabi baru. Kemudian di Indonesia itu kan orang sekarang tidak mau menyebut Wahabi karena konotasinya negatif. Mereka menyebutnya Salafi. Katakanlah ini munculnya Salafi baru ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan implikasi positif, apalagi kita menyongsong 2024 ya, kan kita ingin membangun bagaimana masyarakat politik di Indonesia yang rasional, sehat gitu, tidak dibawa-bawa ke hati, apalagi dibawa-bawa ke paham keagamaan dan seterusnya. Ini yang catatan pertama. Catatan kedua yang menarik juga, menurut Pak Mustafa, Arab Spring itu bergelombang-gelombang, dan saya setuju. Ya, gelombang pertama, kedua, ketiga, dan ini kita juga tidak tahu ini sampai kapan gelombang ini. Tapi catatan yang digarisbawahi Pak Mustafa adalah bahwa MBS tidak ingin jadi korban politik atau tumbal politik sebagaimana diktator-diktator di beberapa negara Arab yang tumbang yang tadi disebutkan. Jadi dia melakukan reformasi atau melakukan Arab Spring ya, top down ya. Kalau yang lainnya itu kan bottom up, sehingga kemudian menjungkalkan penguasa-penguasa setempat.
Nah, yang lain juga yang menarik ya. Sekarang tidak ada perang Arab Israel ya. Yang ada adalah perang Israel Iran ya. Nah, tadi sudah disinggung Prof. Komarudin implikasi-implikasinya di Indonesia nanti bagaimana, ini tidak jelas ya. Karena koalisinya nggak jelas ya. Jadi dukungan paham keagamaannya juga sudah buyar ya. Jadi ini menjadi politik murni, bagaimana merasionalisasikan dan seterusnya. Nah, yang terakhir saya kira saya sangat mengapresiasi kejelian Pak Mustafa yang melihat sebetulnya juga selain itu Arab Saudi sudah tertinggal jauh ya dari adik-adik bungsunya di GCC ya, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain maupun Qatar. Sekarang bahkan juga Oman ya, yang modal alamiahnya jauh lebih kecil dari Saudi Arabia kalau diukur dari minyak dan gas ya. Dan juga memulainya pembangunannya jauh di belakang Arab Saudi. Tapi sekarang Arab Saudi tertinggal jauh. Saya berkali-kali ke Dubai, Abu Dhabi, kemudian juga ke Doha. Saya terus terang belum pernah ke Oman dan Bahrain ya. Tapi saya melihat itu 4 negara GCC itu sudah meninggalkan jauh Saudi Arabia. Nah, saya kira ini adalah upaya Saudi Arabia untuk mengejar ketertinggalannya. Ini saya kira catatan-catatan tambahan atau bisa dikatakan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mustafa Abdurrahman, teman baik saya. Dan saya berharap juga diskusi ini akan bermuara bagaimana kondisi di Indonesia. Tapi saya semakin optimis ya atas perkembangan politik, paham keagamaan di tanah air, meskipun tidak mudah. Tadi pengaruh-pengaruh luar banyak yang masuk, tapi kemudian juga kekuatan dalam melakukan reaksi ya, katakan seperti Muhammadiyah dan NU yang sangat menonjol dengan caranya sendiri ini, dan ini mampu membendung ya, atau paling tidak mengkanalisasi atau mengecilkan efek-efek negatif yang ditimbulkan. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Pak Dubes. Sebelum dijawab oleh Pak Mustafa, dan sebelum ke beberapa pertanyaan di chat, saya kira saya minta pendapat dulu dari beberapa orang di sini. Tadi ada Munim Sirik, mana ya? Masih ada Munim Sirik? Oh, nggak ada Pak Munim Sirik. Pak Saleh gimana? Pak Saleh Mude? Di Amerika udah di chat lah, malam. bicara aja di sini lah Pak Saleh. Pak Saleh di Connecticut jam berapa sekarang? Di sini Prof jam 9.51 pagi hari Jumat. Oh ya, Mun MC khutbah kali ya. Ya, mungkin beliau, saya lagi cek Pak Munim kok. Dia hadir tadi, tapi mungkin dia. Saya mungkin kalau diizinkan Pak Moderator, Pak Profesor Komarudin dan Pak Dubes, Pak Abdurrahman, saya ada 1 atau 2 pertanyaan kalau boleh. Iya. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya kebetulan ada teman kuliah saya orang Arab Saudi, seorang perempuan yang juga saya lihat pembacaannya tentang konstelasi politik di negaranya itu sangat mumpuni. Dan satu ketika diskusi di semester spring lalu itu, beliau menyampaikan bahwa ternyata pemerintah Arab Saudi itu senang sekali kalau perang Palestina dengan Israel itu terus berlanjut. Ya, kami kaget satu kelas. Analisanya rupanya pemerintah Arab Saudi itu, ini klarifikasi kepada ini wartawan senior ini yang saya sangat hormati, Pak Mustafa Abdurrahman. Ternyata pemerintah Arab Saudi itu senang kalau perang Israel dengan Palestina terus berkecamuk, karena itu katanya umat Islam fokus melihat perang itu dan tidak mengeritik lagi, tidak sempat lagi mengeritik pemerintah Arab Saudi. Nah, itu artinya dialihkan isu itu lebih seksi
isu peran Israel dengan katakanlah Palestina dibanding tentu katakanlah rezim atau penguasa-penguasa Arab Saudi dengan seenaknya, dengan seapanya, ya itu seperti tadi mengadakan kerjasama atau mengadakan kontak bisnis dengan Amerika, kontak politik Amerika, ya itu jadi istilahnya umat Islam terutama mungkin di katakanlah rakyat Arab Saudi tidak peduli lagi dengan pemerintahnya, tidak kritis lagi terhadap pemerintahnya karena dia selalu melihat lebih senang melihat atau mengamati kejadian perang Israel dengan Palestina. Itu satu. Yang kedua, ya saya kira saya setuju dengan prolognya Profesor Komarudin bahwa umat Islam ini terutama di Indonesia ini perlu disadarkan supaya berhentilah memusuhi kelompok-kelompok minoritas termasuk kelompok Syiah. Karena ya itu tadi bahwa pemerintah Iran kita lihat dari dulu sangat anti Israel, sangat anti atau yang berani melawan Israel dan Amerika. Terima kasih. Terima kasih Pak Saleh Mude. Satu lagi ya Mas Mustafa ya. Barangkali ada dari teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan atau menanggapi, silakan saya buka kesempatannya. Sebelum sesi kedua kita baca chat nanti. Mas Gaus boleh? Oh Adi, silakan Adi. Oke. Pak Mustafa, satu, saya melihat di Indonesia itu moodnya sebagian orang itu gembira sekali dengan reform yang dilakukan oleh MBS, tapi ketika saya membaca beberapa artikel dari luar, itu ternyata banyak yang skeptis juga. Misalnya kayak kasus Jamal Khashoggi, Raif Badawi, kemudian ada perempuan satu kemarin namanya siapa yang di penjara karena dia protes di Twitter dan segala macam gitu. Artinya Marjani. Joe Laujan Al-Hatul kalau nggak salah namanya. Iya, itu satu. Jadi euforia orang di Indonesia itu ternyata tidak seindah itu gitu. Sebagian orang di Indonesia tuh senang banget dengan pembebasan perempuan yang dilakukan oleh MBS, tapi ternyata nggak bagus-bagus amat gitu menurut beberapa media beberapa penulis dari luar gitu. Itu satu. Yang kedua, ini kan pertaruhan politik ya. MBS sendiri statusnya baru Crown Prince ya, belum jadi raja. Itu kira-kira ada nggak faksi politik di keluarga kerajaan itu yang bersekutu dengan ulama-ulama konservatif? Karena kalau reformnya MBS terutama soal ekonomi itu gagal gitu, saya membayangkan ya bakal setback lagi gitu loh. Ada ancaman setback gitu loh. Makasih Pak. Terima kasih Adi. Baik, silakan Pak Mustafa ditanggapi. Terima kasih Profesor Ahmad Gaus ya. Saya juga ya bukan ini juga menyambung apa yang disampaikan atau komentar dari Dubes Muhammad Najib di Spanyol ini teman-teman dekat banget, tiap hari komunikasi terus lewat SMS. Setiap begitu juga kadang-kadang ada yang perlu saya. Dulu kalau ke Kairo pasti sama saya di Kairo itu Pak Najib. Jadi memang teman benar. Dan saya bersyukur bisa ketemu malam ini lewat Zoom. Saya hanya menyambung komentar Pak Najib ya mengenai HRS, Salasi baru, kemudian nasional di Indonesia, kemudian Arab Saudi tertinggal dari negara-negara Arab lain yang lebih kecil dari konteks SDM dan kekuatan macam dan seterusnya ya. Ini ada hal yang menarik. Jadi gerakan Wahabi ini persepsi saya dan ini boleh salah ya, itu hanya analisis saya, boleh salah dan bisa diperdebatkan. Ini akan berdampak pada gerakan Wahabi lama yang cenderung ekspansif.
atau apa namanya revolusioner. Jadi ingin mengembangkan pengaruh ke negara-negara lain, termasuk mungkin ke Indonesia. Tapi pada era MBS ini, di mana MBS itu sangat konsen memberi prioritas terhadap pembangunan di dalam negeri demi suksesnya visi Arab Saudi 2030. MBS itu bersedia membayar harga apapun demi suksesnya visi Arab Saudi 2030. Maka dampak dari gerakan MBS ini, Wahabi sudah artinya Wahabi baru, ya versi MBS, tidak ada lagi gerakan ekspansi keluar. Jadi nggak ada lagi upaya membangun pengaruh keluar. Jadi semua kekuatan difokuskan ke dalam. Misalnya di antaranya sekarang pekerjaan besar MBS itu adalah menyelesaikan apa yang namanya Kotanium. Kotanium ini adalah bagian dari visi Arab Saudi 2030. Ini luar biasa investasinya Arab Saudi membangun Kotanium ini. Kotanium ini terletak di barat laut Arab Saudi, dekat perbatasan Mesir dengan Jordan. Ini investasinya 500 miliar US dollar. Ini akan dijadikan lebih dahsyat dari Dubai. Jadi Dubai baru tapi jauh lebih dahsyat. Kedua, Arab Saudi sekarang sedang membangun kota Al-Ula yang menjadi tempat konferensi tingkat tinggi GCC pada bulan Januari yang melahirkan rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Qatar. Kota Al-Ula ini adalah dikenal kota purbakala. MBS ingin menjadikan kota Al-Ula ini sebagai pusat pariwisata peninggalan kuno seperti Petra di Jordania atau kota Luxor di Mesir. Jadi kota modernnya adalah kota Neom, tapi kota kunonya adalah Al-Ula. Jadi fokusnya sekarang besar-besar ke dalam negeri. Tidak ada sekarang ke ekspansi keluar. Jadi beda-beda nanti. Penampilan Wahabi atau Neo Wahabi pada apa itu beda jauh. Fokusnya adalah melakukan pembangunan besar-besaran supaya Arab Saudi mengejar ketertinggalan dari negara Arab seperti yang disampaikan oleh Dr. Najib tadi. Kemudian yang kedua dari Bapak Saleh Madid tentang pemerintah Arab Saudi senang kalau terus berperang Israel Palestina supaya rakyat Saudi tidak kritik di dalamnya. Terbalik dengan apa namanya dengan perubahan yang di Arab Saudi itu menikmati betul rakyat Arab Saudi karena terbukanya lapangan kerja. Kaum perempuan misalnya yang sebelumnya tersiksa hanya kesempatan misalnya di profesi guru, di profesi lain dia tidak bisa kerja lain, sekarang terbuka bebas. Dan di mana-mana sekarang perempuan sudah bekerja. Kaum mudanya juga terbuka lapangan kerja. Jadi sudah terjadi semacam euforia di Arab Saudi terhadap pembaruan reformasi yang dilakukan MBS. Kalau ada konser atau pertandingan olahraga itu nonton ribuan gitu. Yang nonton ribuan. Jadi sambutan rakyat terhadap pembaruan itu luar biasa. Jadi kalau lihat fenomena yang ada di dalam sepertinya ini seperti beda gitu. Jadi apa namanya reformasi yang dilakukan MBS itu mendapat sambutan yang luar biasa dari rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah masalah Jamal Khashoggi itu memang cacat ya. Walaupun gimana peristiwa Jamal Khashoggi kemudian penangkapan lain itu adalah ya dari kacamata HAM itu adalah cacat ya. Tapi memang mungkin MBS juga punya alasan sendiri ya. Siapapun yang dianggap menghalangi atau menghambat visi Arab Saudi 2000 disikat semua. Jangankan sekelas Jamal Khashoggi atau lainnya. Saudaranya sendiri kan pernah ditangkap berapa? 11 pangeran dulu dengan tuduhan korupsi. Itu kan salah satu bagian dari pelaksanaan visi Arab Saudi 2030.
Kalau tidak demikian kan susah. Di Arab Saudi ini kan antara negara dan keluarga ini kan sudah nggak bisa dibedakan. Jadi namanya pangeran itu kan seenaknya menggunakan anggaran dan sebagainya. Ini dalam MBS tidak bisa lagi. Gitu. Jadi siapapun, setinggi apapun, seistimewa apapun, posisi pangeran tidak bisa sekarang seenaknya. Semua harus transparan, harus transparan. Semua harus melalui pendekatan profesionalisme. Jadi sudah beda jauh sekarang. Tidak bisa privilege yang dulu dimiliki oleh pangeran-pangeran, sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya diperlakukan secara profesionalisme. Kemudian faksi-faksi politik yang anti MBS, ya, itu sudah dihabisin semua. Terutama dulu yang mantan menteri, mantan putra mahkotanya Pangeran Muhammad bin Naif, ya, yang disingkirkan kemudian diganti oleh MBS, itu kan sekaligus MBS kan takut dia melakukan gerakan, melakukan perlawanan. Kan dinamika di internal keluarga Saud pasca MBS jadi putra mahkota itu luar biasa. Dan MBS ya sampai sekarang bisa mengendalikan baik keluarga di dalam keluarga Saud maupun di luar, dan bisa dikatakan visi Arab Saudi 2030 tidak mengalami hambatan yang berarti. Dan perlu juga diketahui tradisi dalam dunia Arab ya, yang faktor yang sangat penting itu adalah tokoh. Jadi dalam sejarah Islam tokoh itu kan sangat fenomenal, sangat sentral. Jadi semua keputusan politik dunia Arab biasanya memang dilakukan oleh secara top down dari atas. Dan keluarga As-Saud ya dalam pandangan rakyat itu semisal ada susah rakyat Arab Saudi melakukan keluarga besar As-Saud terutama yang sedang berkuasa. Yang paling dikhawatirkan adalah sebetulnya di internal keluarga besar Al-Saud sendiri. Tapi sampai sekarang tidak ada gerakan-gerakan yang dianggap mengancam masa depan MBS untuk naik tahta ke singgasana raja. Terima kasih. Halo. Terima kasih Mas Mustafa. Halo. Ini saya. Halo. Ya, suara masih baca ya? Suara saya jelas, Mas. Tadi, Mas. Ya, nggak apa-apa. Cukup dulu. Suara saya jelas, Mas. Ini enggak, saya tadi itu jelas, kedengaran. Ya, kedengaran. Tadi saya bicara kedengaran, Pak ya. Kedengaran. Halo? Tapi sekarang putus-putus itu. Oke, siap. Iya. Ya, karena putus-putus juga. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya, Mas. Atau Mas Komar dulu ya? Mas Komar ada di kolom chat aja, setelah itu kita akhiri udah jam 9 lebih. Jadi kolom chat aja dibacakan. Ya. Tidak semua ya, dipilih aja ya. Ini ada pertanyaan nih, Mas. Apakah mungkin para ulama dan pangeran yang masih menganut Wahabi keras dengan uangnya yang banyak memindahkan Wahabi kerasnya ke Indonesia atau negara lain? Ini dari Pak Budi Darmawan. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah gerakan teologis, apakah reformasi yang dibawa MBS juga akan membawa perubahan cara pandang terhadap tata cara beragama? Misalnya yang paling pragmatis untuk Indonesia adalah apakah bisa nanti ritual ibadah haji juga direformasi? Mengingat saat ini untuk rakyat Indonesia ibadah haji sudah mulai tidak masuk akal. Gitu, Mas. Silakan, Mas. Langsung, Pak ya. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo, langsung Pak. Suara saya jelas. Jelas, ya, bisa. langsung aja, jelas. Langsung aja.
era Arab Saudi, era MBS ini adalah era baru yang berbeda sama sekali dibanding era sebelumnya. Maka kemungkinan besar tidak ada pintu bagi Wahabi keras untuk mengalirkan dana ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Sebab kalau ini ketahuan, akan dihabisi oleh MBS. Jadi kalau memang itu terjadi, peristiwa ini bisa dilaporkan ke pemerintah Arab Saudi. Jadi sekarang MBS tidak memberi ruang apapun yang sifatnya ekspansif, gerakan ekspansif, baik merupakan dana maupun ideologi dan seterusnya. Sekarang fokus ke dalam negeri untuk mengejar ketertinggalan Arab Saudi dari Dubai, dari Qatar, dari Kuwait. Fokusnya itu. Yang visinya adalah, tujuan akhirnya adalah menyukseskan visi Arab Saudi 2030. Jadi bagi MBS tidak ada yang lain. Pertaruhan MBS ke depan itu bagaimana visi Arab Saudi 2030 itu sukses. Dan Arab Saudi menjadi negara modern, negara besar, bersuasana sendiri dalam semua bidang, termasuk militer. Sekarang Arab Saudi ini sedang menggerakkan industri militer. Karena Arab Saudi ini sekarang merasa juga tertinggal dari negara tetangga, termasuk Iran. Iran ini kan sekarang sedang maju industri roda balistiknya itu. Kemudian Turki itu juga sangat maju dalam industri pesawat drone. Pesawat drone Turki TB2 itu kan sangat terkenal sekarang. Dipesan di mana-mana sekarang. Israel pun, Uni Emirat ikut pesan pesawat drone Arab Turki tersebut. Ini yang membuat Arab Saudi juga sadar, terbangun bahwa dia sekarang dalam industri militer juga tertinggal. Ini sekarang Arab Saudi sedang menggalakkan industri militer. Jadi dalam waktu sama juga ingin mengurangi ketergantungan persenjataan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat. Sekarang ini kan Arab Saudi sangat tergantung terhadap Amerika untuk pertahanan. Sangat tergantung. Ya ini oleh MBS secara lambat laun yang mungkin tidak butuh waktu ini akan dikurangi juga. Maka MBS sekarang sudah juga membangun hubungan baik dengan Rusia, dengan Cina. Bahkan Arab Saudi sekarang sudah menandatangani kerjasama dengan Cina untuk membangun industri roda balistik. Karena Iran, Korea Utara dan itu kan dulunya belajar sama Cina, kerjasama dengan Cina. Jadi Cina yang berandil besar terhadap industri roda balistik khususnya dan militer secara umum di Iran. Maka ini jejak ini diikuti oleh Arab Saudi sekarang. Arab Saudi sekarang sedang membangun kerjasama dengan Cina besar-besaran di bidang senjata. Kenapa tidak Amerika? Amerika ini kan susah, syaratnya macam-macam, termasuk HAM harus begini, sulit. Di samping juga biayanya mahal. Senjata teknologi Amerika itu sangat mahal. Kalau Cina kan jauh lebih murah. Maka Arab Saudi sekarang untuk pengembangan senjata dia memilih berkiblat pada Cina. Jadi semua sekarang dilakukan Arab Saudi demi bisa bersuasembada sendiri di negerinya di semua bidang, teknologi, militer, semua, pariwisata. Untuk hiburan memang dia masih kerjasama dengan Hollywood untuk entertainment. Kalau misalnya Indonesia punya keunggulan di bidang apa untuk berandil pada visi Arab Saudi 2030, tidak segan-segan MBS itu akan kerjasama dengan Indonesia. Dan itu sangat luar biasa benefitnya bagi Indonesia. Kalau Indonesia memang bisa membaca peluang apa yang bisa diisi untuk visi Arab Saudi 2030. Terima kasih. Makasih Mas. Oh ya, ini ada lagi ya. Ya, ini masalah yang kedua. Ini masalah teologi, apakah ada berdampak pada tata cara pelaksanaan agama termasuk pelaksanaan ibadah haji. Nah,
sampai saat ini masih belum ada wacana untuk ke sana ya. Untuk tata cara beragama memang lebih moderat, lebih terbuka, lebih rasional di Arab Saudi jelas, dan sekarang sudah jelas, sudah lebih terbuka, sudah mulai dikatakan liberal lah, rasional Arab Saudi sekarang itu. Konser bisa di mana-mana, biskop bisa dan dihadiri oleh ribuan secara bebas itu. Perempuan sekarang berpergian tanpa muhrim bisa sekarang sudah bebas. Perbedaan sangat revolusioner dibanding sebelum tahun 2016. Tapi kalau untuk haji belum mungkin di sini banyak para yang lebih ahli. Profesor Komar mungkin bisa menjawab kalau masalah haji ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mustafa. Kita punya waktu 10 menit lagi saya kira. Ada pertanyaan satu lagi yang saya kira penting juga untuk dijawab ini Mas Mustafa. Karena kita juga ingin tahu ya bagaimana dampak dari perubahan di Arab Saudi itu terhadap Indonesia misalnya. Ini pertanyaannya, apakah ada kemungkinan arus balik ya? Wahabisme ditekan di Arab Saudi, kemudian dia muncul pergerakannya di negara lain, katakanlah di Indonesia. Gimana itu, Mas? Ya, saya tidak ini bisa diperdebatkan ya, bisa. Ini hanya persepsi saya ya. Wahabi lama itu di Arab Saudi khususnya itu sudah selesai, Mas. Sudah tidak ada. Yang ada sekarang Wahabi baru. Itu kalau bisa disebut bahwa ini bisa diperdebatkan nanti. Ini kan modernisasi di Arab Saudi ini kan masih berlanjut. Belum selesai, Mas. Jadi pertanyaan-pertanyaan besar masih muncul. Bagaimana sesungguhnya masa depan Wahabi ini? Ini masih banyak yang menggantung, Mas. Masalahnya sekarang ya. MBS ini sebetulnya kan masih menghormati ayahnya, orang tuanya Salman bin Abdul Aziz. Ayahnya ini kan merupakan generasi kedua dari keluarga besar Al Saud. Generasi kedua keluarga besar Al Saud kan sangat menghormati Wahabi. Jadi pertanyaannya, setelah ya mudah-mudahan pada usia Raja Salman almarhum, apakah nanti ada gebrakan lain? Misalnya MBS meresmikan mengubur ideologi Wahabi, misalnya diganti dengan ideologi lain. Kita tidak tahu. Termasuk masalah hubungan Arab Saudi sama Israel. Sebetulnya MBS itu sudah mau membuka hubungan resmi dengan Israel. Ini menurut media-media Israel. Yang saya baca, MBS itu sebetulnya sudah, salah satu buktinya adalah MBS mau bertemu langsung dengan Netanyahu, yang semula dirahasiakan tapi terbongkar juga, gitu kan. Tampaknya MBS itu hanya menunggu atau menghormati bapaknya. Bapaknya ini sangat, atau generasi kedua keluarga Al Saud yang berkuasa ini sangat mendukung Palestina. Sangat mendukung Palestina. Pendukung kuat Palestina. Tapi Raja Salman ini kan mungkin raja terakhir dari generasi kedua. Kalau dia almarhum, kemudian MBS naik tahta, ini merupakan raja pertama dari generasi ketiga, ketiga dari keluarga Saud. Kalau media Israel itu sering bercanda, kalau Raja Salman ini meninggal hari ini, mungkin besok sudah ada hubungan diplomatik resmi antara Israel sama Arab Saudi. Ini candaan media Israel. MBS itu hanya menghormati bapaknya saja. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan besar terkait Arab Saudi ini yang masih menggantung. Dan ini menurut banyak analisa karena MBS itu masih menghormati bapaknya Raja Salman. Itu. Jadi kalau apa tadi ya? Apakah Wahabi ini akan gimana, Mas? Apa Wahabi akan berpengaruh ke Indonesia? Ya, bagaimana
pengaruh perubahan di Arab Saudi itu terhadap Indonesia itu bagaimana? Seperti yang saya katakan mungkin oleh Prof. Komarudin tadi, kemudian saya juga memperkuat, kemudian sedikit juga disinggung oleh Dubes Najib, ya, Muhammad Najib, bahwa apa yang terjadi di Arab Saudi itu persepsi saya berdampak positif terhadap Indonesia. Jadi di sini kan gaungnya adalah Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam rasional. Dan ini sekarang sedang digalakkan, sedang sedang diperjuangkan atau sedang terjadi di Arab Saudi. Jadi ini adalah semacam ketemulah, ada titik temu antara Islam yang dibangun oleh MBS dengan Islam yang dibangun oleh mayoritas masyarakat Indonesia di sini. Sangat positif, sangat positif. Sebaliknya justru kalau tidak ada reformasi di Arab Saudi, ini yang bahaya terhadap Indonesia. Karena nanti ya Wahabi garis keras, Wahabi lama itu yang akan datang atau yang banyak berekspansi, apalagi karakternya Wahabi lama itu ekspansif kan, revolusioner, ingin membangun pengaruh ke negara lain. Nah, kalau sekarang kan MBS sangat fokus ke dalam negeri. Dan Islam yang dibangun oleh MBS adalah ada titik temu besar dengan Islam yang dianut atau yang dibangun oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi ini bisa diperdebatkan. Mungkin saya salah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Mustafa Abdurrahman. Saya kira cukup lama juga kita berdiskusi ya, kurang lebih 1,5 jam. Saya kira cukup juga ya. Apakah Mas Komar masih ada mau menyampaikan sesuatu? Saya berikan closing aja. Ya, silakan Mas Komar. Pertama tentu terima kasih ya kepada Jamus dan kawan-kawan semuanya. Satu, bahwa Pak Mustadi memberikan analisis histori sosiologis terhadap gerakan-gerakan agama. Jadi bukan akidah, bukan teologi, tapi ditempatkan dalam satu kerangka sosiologis. Artinya apa? Yang namanya gerakan itu produk sejarah. Itu bukan sakral, itu istihadi. Dengan demikian kita mensikapi dengan analisis yang rasional ilmiah. Dulu Ikhwanul Muslimin seperti apa kuatnya, tapi di ujung perjalanannya justru sekarang dibubarkan, bahkan dilarang di Mesir. Yang masih bersahabat dengan Ikhwan itu kan di Turki, tapi di Turki pun kelihatannya dengan AKP-nya juga mulai menurun. Gitu. Jadi ideologi-ideologi itu yang menggunakan agama itu juga terkena hukum sosial, ekonomi, politik. Termasuk juga FPI di Indonesia, ISIS, itu kan juga sebagai fenomena sosial politik itu terkena pasang surut, bisa dibubarkan, bisa berjaya. Nah yang kedua adalah gini, di Timur Tengah tadi dikatakan oleh Cak Mus tadi, itu top down, karena negara-negara Timur Tengah itu tidak punya tradisi gerakan sebagaimana di Indonesia. Indonesia itu negaranya lahir, anak kandung gerakan masyarakat. Muhammadiyah, NU, dan yang lain-lain itu gerakan masyarakat yang punya akar kuat sekali dan itu melahirkan negara. Maka kekuatan masyarakat itu powerful untuk mengkritik negara. Tapi di Timur Tengah tidak punya. Sehingga Arab Spring misalnya tidak punya basis gerakan sosial. Karena itu kesultanan. Bahkan ketika sultan-sultan itu merdeka, itu bukan merdeka dari Barat, tapi merdeka dari Ottoman Empire. Dan Inggris ikut mendukung. Jadi beda sekali konteksnya. Makanya di Timur Tengah misalnya, tradisi LSM seperti Indonesia tidak punya. Yang ketiga, ini butuh waktu perubahan itu, generasi. Kalau alumni-alumni yang kuliah di Saudi, yang sekarang menjadi agen-agen Wahabi, mungkin lama-lama itu berkurang. Karena kalau belajar ke Saudi hari ini, kurikulumnya beda dengan belajar 20 tahun yang lalu. Sehingga tentunya nanti alumni Saudi beda dengan alumni Saudi 20 tahun yang lalu. Kalau Mesir relatif itu stabil gitu kan.
Kalau di Barat dulu kan alumni Cornell itu berjaya sekali, tapi sekarang bergeser ada Ohio. Sekarang ini semakin ke Harvard Business. Jadi pusat-pusat studi itu berpengaruh juga alam pikirannya, madhabnya. Di Indonesia gerakan-gerakan Wahabi ini mungkin akan semakin berkurang, walaupun sekarang mereka cukup menguasai narasi di kalangan masjid-masjid, di kalangan pengajian-pengajian, karena dulu aktivis-aktivis kita punya mainan baru, yaitu di partai. Nah, partai itu ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, diisilah oleh alumni-alumni returners dari Timur Tengah yang itu sebagian itu kena pengaruh Wahabi dan Salafi. Tapi lagi-lagi ini tentu akan terkena hukum perubahan. Saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Satu hal yang pasti, Saudi itu diuntungkan, sangat istimewa, dimanjakan oleh Allah karena ada Mekah dan Madinah. Gitu. Jadi berbagai gejolak tadi itu kan terjadi di luar Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah itu hemat saya secara normatif tradisi akan tetap. Namun demikian di luar Mekah Madinah itu nanti akan berubah. 2 bulan lalu saya ke Dubai, penduduk asli Arab di Dubai itu kan hanya 10%. Di sana penduduknya 10 juta, hanya 1 juta. Dan saya merasa saya tidak di Timur Tengah, tapi layaknya di Eropa. Kalau Anda ke mal-mal besar itu udah serasa di Eropa saja gitu. Nah pertanyaannya, apakah nanti Saudi akan mengarah seperti itu? Kalau mengarah seperti itu, maka kemudian karakter Arabnya itu akan terkikis. Yang ada mungkin Mekah Madinah itu pusat ritual, yang ibadah itu orang-orang Indonesia dan orang asing pendatang, layaknya di Vatikan. Vatikan itu tempat ibadah, tapi yang ibadah itu yang datang ke sana belajar agama itu bukan orang Itali, tapi orang-orang luar termasuk orang Indonesia. Nah, kita lihat aja perkembangannya. Saya rasa begitu, Saudara Gaus dan semua kawan-kawan semuanya, terima kasih. Terima kasih Mas Komar, terima kasih Mas Mustafa Abdurrahman. Ya. Baik teman-teman, kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya di Arab Saudi, karena menurut Mas Mustafa tadi semuanya masih terus berlangsung, masih terus terjadi, dan bahkan apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang merupakan kelanjutan dari Arab Spring atau musim semi Arab, yang ini disebut sebagai musim semi Arab yang kedua ya. Dan karena itu masih terus terjadi, maka dia harus diperlakukan sebagai sesuatu yang belum final atau sebagai sebuah fenomena. Dan karena sebagai sebuah fenomena, kalau dalam tradisi Kantian itu Mas Komar pasti tahu, maka dia bersifat subjektif. Artinya tergantung pada subjek-subjeknya, tergantung pada orang-orangnya. Kalau orangnya masih ingin melanjutkan pembaharuan itu, maka dia akan terus berlanjut. Tapi kalau tidak orangnya, ya akan hilang begitu saja. Musim semi akan berubah menjadi musim gugur, akan berlalu begitu saja seperti angin senja dalam lagu-lagunya Dian Piscesa. Padahal yang kita harapkan adalah harapan yang muncul seperti gelap malam diganti oleh bintang gemintang, sehingga menjadi harapan baru seperti lagunya Melati dari Jayagiri. Terima kasih sekali lagi Mas Mustafa Abdurrahman, Mas Komarudin Hidayat, Pak Dubes Spanyol, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan diskusi ini membawa manfaat untuk kita, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gaus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Komar.